wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel EKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Ya, kita akan melanjutkan materi fungsi inverse dengan bentuk yang berbeda. Kemarin kita udah belajar fungsi inverse dari fungsi linear. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse dengan fungsi rasional dan fungsi irasional, tapi terbatas cuman irasional yang akar-akar saja. Untuk caranya, kalau cara biasa masih sama seperti cara-cara yang sebelumnya, yang kemarin di buku kalian ada di halaman 20. Bisa dibuka lagi supaya bisa ingat yang 3 tahap itu. Tapi kalau mau pakai cara barunya atau cara cepatnya, seperti yang saya bilang, cari di internet, udah dicari kan, atau di buku LKS juga sebagian ada. Saya yakin sih kalian udah nyari. Nah, kemudian fungsi inverse dari fungsi rasional. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax tambah b, cx tambah d, di mana x tidak sama dengan negatif d per c. Nah, yang ini x tidak sama dengan ini merupakan domainnya. Jadi sebenarnya itu tidak perlu kalian cari, silahkan kalian tentukan aja. Kalaunya rajin, kalaunya soalnya esai. Tapi kalau soalnya pilihan ganda biasanya sudah ada di soal. Tapi kalau tidak dicari juga tidak apa-apa, karena fokus kita hanya mencari dengan fungsi inverse-nya aja. Nah, kemudian di sini di mana A, B, C, D itu adalah konstanta yang merupakan bilangan real. Jadi A, B, C, D itu nanti diisi dengan angka, boleh negatif, boleh positif, boleh pecahan atau nol. Kemudian X dan Y itu dianggap variabelnya. Nah, kita coba mencari rumus cepatnya. Fx-nya tadi kan AX tambah B per CX tambah D. Kemudian Fx-nya kita ubah jadi Y. Jadinya kemudian Y-nya kita ubah jadi Y per 1. Kemudian kita kali silang. Yang Y kita kalikan dengan CX tambah D. Yang 1 kita kalikan dengan AX tambah B. Jadi yang di atas kanan, yang di atas kiri dikalikan di bawah kanan gitu. Pokoknya kebalikannya gitu. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Y dikali CX tambah D sama dengan 1 dikali AX tambah B. Nah, kemudian C kali CX kali Y jadi CXY tambah D kali Y DY sama dengan AX tambah B, karena dikali 1 itu berarti tetap. Nah, kemudian yang ada variabel Y kita kumpulkan di ruas kiri tadi, jadinya CXY dikurang AX sama dengan min DY plus B. Kemudian kita faktorkan X dikali CY kurang A sama dengan negatif DY tambah B. Jadinya X sama dengan min DY tambah B per CY kurang A. Jadinya X-nya tuh kita ubahkan jadinya sama aja dengan F inverse Y. Nah, kemudian kita ubah variabel X, jadinya F inverse X adalah negatif DX tambah B per CX kurang A. Ini merupakan rumus cepatnya. Nah, atau bisa juga kalau saya biasanya ngakalinnya, kamu lihat angka yang di depan di depan X di atas. Kemudian angka yang tidak ada variabelnya di bawah, tandanya diubah, misalnya awalnya positif jadi negatif, negatif jadi positif gitu. Tapi bebas aja sih. Yang intinya rumus cepat itu adalah menghafal. Kalau kalian rajin menghafal ya silahkan. Kemudian contoh pertama adalah tentukan inverse dari fx sama dengan 3x kurang 7 per 5x tambah 2. Dimana x-nya tidak boleh sama dengan negatif 2 per 5. Nah, ini nih sudah ada di soal. Nah, kemudian kita pakai cara biasa di mana fx-nya diubah jadi y, kemudian y-nya diubah jadi y per 1. Kemudian kita kali silang. Jadinya y dikali
5x tambah 2, 1 dikali 3x kurang 7. Kemudian dikalikan ke dalam. 5x kali y 5xy, 2 dikali y 2y. Kemudian yang di kanan itu kan dikali 1 berarti tetap ditulis 3x kurang 7. Kemudian semua yang ada variabel x-nya dipindah ke kiri. Jadinya 5xy dikurang 3x, kemudian 2y-nya pindah jadi negatif 2y dikurang 7. Nah, kemudian kita faktorkan. Faktorkannya keluarkan x-nya sama kayak tadi. Nah, x-nya kita keluarkan, sisanya jadinya x dikali 5y kurang 3 sama dengan negatif 2y dikurang 7. Kemudian x-nya sama dengan negatif 2y kurang 7 per 5y kurang 3. Kemudian x-nya tadi kan berubah jadi f inverse y. Jadinya negatif 2y dikurang 7 per 5y kurang 3. Kemudian f inverse x-nya adalah kita ubah variabel x menjadi variabel y. Jadinya negatif 2x kurang 7 per 5x kurang 3, di mana x-nya tidak boleh sama dengan 3 per 5 tadi. Dapatnya dari min D per C. Gitu. Nah, cara cepat gimana Ibu? Boleh kalau mau pakai cara cepat. Jadi kita tulis dulu soalnya adalah 3x kurang 7 per 5x tambah 2. Yang menjadi A dan B adalah yang di atas, yang penyebut. Yang di depan x adalah A yaitu 3. Yang tidak ada variabelnya adalah B, jadinya B-nya negatif 7. Kemudian C dan D berarti dia di penyebut. Yang di depan x berarti dia C yaitu 5. Yang tidak ada variabelnya adalah 2, itu jadi D. Kemudian kita masukkan rumusnya. F inverse x adalah min dx plus b per cx kurang a. Itu ada kok di buku kalian di halaman 20, tapi itu suruh nyari dulu. Nah, itu caranya. Nah, jadinya d-nya tadi kan 2, jadinya min dx kan min 2. Ditambah b-nya min 7, kemudian cx-nya c-nya 5, jadi 5x. A-nya adalah 3, jadinya 5x kurang 3. Nah, coba perhatikan, di sini kan awalnya 3. Dia pindah sini jadi min 3, karena kan awalnya plus. Kemudian, ini 2, awalnya plus, pindahnya jadi min, gitu. Nah, ini kan plus min. Jadinya berubahnya jadi negatif 2x kurang 7 per 5x kurang 3. Jadi hasilnya sama. Kemudian contoh yang kedua. Gimana ketika ini saya ambil contoh kedua itu di LKS kalian halaman 20 lagi. Coba dibuka yang bagian B, contoh bagian B-nya. Tentukan inverse dari fx sama dengan negatif 3 kurang 4x per x tambah 3. Jadi kita pakai cara biasa dulu. Di buku kalian ada kok juga. Fx-nya kita ubah jadi y. Kemudian y-nya jadi y per 1 juga. Nah, sampai sini bisa kan? Kemudian kita kali silang. Jadinya y-nya dikali x tambah 3. Kemudian satunya dikali 3 dikurang 4x. Y-nya kalikan ke dalam. Jadinya xy ditambah 3y. 1 dikurang 4x itu dikali 1 kan tetap. Berarti kemudian yang ada variabelnya kita pindah ke kiri semua. Yang tidak ada variabel x-nya kita pindah ke kanan. Jadinya xy tambah 4x. Kemudian 3y-nya berubah jadi negatif 3y tambah 3. Jadinya x dikali y tambah 4 sama dengan negatif 3y tambah 3. Nah, kemudian x-nya itu kan dijadikan sama dengan juga. Jadinya x sama dengan negatif 3y tambah 3 per y tambah 4. Nah, kemudian setelah itu x-nya kita berubah jadi f inverse x. Nah, f inverse x variabel yang awalnya variabel y berubah jadi variabel x. Jadinya negatif 3x tambah 3 per x tambah 4. Nah, ini kan sama. Nah, kemudian bisa aja di sini soalnya itu biasanya kan kalau di buku kalian itu tulisannya 3 dikurang 3x per x tambah 4. Nah, biasanya misalnya
di pembilang itu ada salah satunya yang positif, salah satunya negatif, yang positif ditaruh di depan. Jadinya 3 dikurang 3x per x tambah 4, tapi sama aja dengan negatif 3x tambah 3. Tergantung kalau soalnya itu adalah pilihan ganda. Jadi kalian harus menyesuaikan, tapi kalau soalnya XI bebas aja. Nah, kemudian X tidak sama dengan negatif 4 itu bebas aja kalian mau ada atau enggak kalau soalnya SI. Dan kalau soalnya pilihan ganda pun biasanya itu tidak mempengaruhi atau sudah pasti benar gitu. Nah, kemudian cara keduanya kita tulis dulu soalnya. Nah, ini kan awalnya 3 dikurang 4x per x tambah 3, ya kan? Nah, bentuk umumnya tadi kan AX tambah B per CX tambah D. Jadi kita ubah, kita tukar supaya X-nya di depan supaya kalian tidak bingung. Makanya di sini ditulis negatif 4x tambah 3 per X tambah 3. Nah, kemudian A dan B-nya berarti A-nya adalah negatif 4, B-nya adalah 3. Kemudian di bawahnya X tambah 3, di depan X itu tidak ada angka, berarti dianggap 1. Berarti C-nya 1, D-nya 3. Nah, masukkan ke rumus. Jadinya adalah min D. D-nya 3, berarti min 3X ditambah B-nya 3. Kemudian CX berarti 1X dikurang A berarti dikurang negatif 4. Berarti jadinya 3 dikurang 3x, yang di atasnya kita tukar supaya sama. Habis itu yang di bawah 1x dianggap x, ditulisnya x aja, kemudian min ketemu jadinya plus. Nah, kemudian kita masuk contoh ketiga. Contoh dari fungsi rasional ini macam-macam ya, jadi saya insya Allah nanti akan memberi 4 contoh. 4 contoh. Nah, jadinya di sini. Tentukan inverse dari 8 per 3x tambah 1. Nah, di sini kalau pakai cara biasa kita ubah juga fx-nya jadi y, kemudian y per 1 sama. Kemudian kita kali silang ya, jadinya y dikali 3x tambah 1, habis itu 1 dikali 8. Jadinya 3 kali 3xy ditambah 1 kali y adalah y sama dengan 8. Kemudian ini nanti kalian tulisnya rapikan ya sama dengannya nih saya hilaf kemarin. Nah, kemudian kan y-nya kita pindah jadinya min y tambah 8. Nah, kemudian ini kan kita mau faktorkan supaya x-nya di depan. Jadinya yang awalnya 3x y, jadi kita tulisnya 3x dikali 3y. Nanti ini sama dengannya disejajarkan ya. Disejajarkan dengan ini. Ya. Supaya sama ke sini gitu. Nah, kemudian jadinya x sama dengan negatif y tambah 8 per 3y. Nah, kemudian x-nya tadi berubah jadi f inverse y. F inverse x-nya seperti biasa, variabel x-nya kita ubah menjadi diubah dari y. Jadinya awalnya negatif y tambah 8, jadinya negatif x tambah 8 per 3x. Ini untuk contoh yang misalnya di pembilangnya itu tidak ada yang a-nya atau variabel x-nya. Kemudian cara cepatnya gimana, Bu? Nah, cara cepatnya kalian tulis aja dulu soalnya. Ya kan? Kemudian karena tidak ada x-nya, jadi kita tulisnya 0x tambah 8 per 3x tambah 1. Jadinya a-nya adalah 0, b-nya adalah 8, c-nya 3, d-nya 1. Kemudian kemasukkan ke rumus. Jadinya min d. Min d itu kan min 1. Berarti nanti kita bisa tulis min x, kemudian plus b, b-nya kan 8. Kemudian cx tambah d, c-nya adalah 3, 3x, d-nya adalah cx kurang a. Berarti a-nya 0, jadinya adalah min x tambah 8 per 3x. Nah, kemudian contoh soal yang terakhir untuk rasional. Fx-nya adalah 2x per 8x kurang 5. Nah, di sini cara biasanya ini contoh 4 ya, padahal kalian ubah aja. Kita ubah jadi y per 1 gitu. Kemudian kita kali silang juga
Jadinya hasilnya adalah Y dikali 8X kurang 5 sama dengan 1 kali 2X. Jadinya 8XY dikurang 5Y sama dengan 2X. Nah, ini kita pindah, jadinya 8XY dikurang 2X sama dengan 5Y. Kemudian kita faktorkan X dikali 8Y kurang 2 sama dengan 5X. Jadinya adalah X sama dengan 5Y per 8Y kurang 2. Nah, ini jadinya F inverse Y. Berarti F inverse X-nya, variabel Y-nya kita ubah jadi variabel X. Jadinya 5X per 8X dikurang 2. Nah, cara duanya gimana, Bu? Sama yang kalau yang tadi A0, jadinya ini 2X tambah 0 per 8X kurang 5. Jadinya yang nolnya adalah B. Jadi A-nya adalah 2, B-nya 0, C-nya 8, D-nya negatif 5. Nah, masukkan ke rumus. Jadinya min D, berarti min 5X tambah 0 per C-nya 8, A-nya 2, berarti 8X kurang 2. F inverse-nya adalah 5X per 8X kurang 2. Nah, sudah, sampai sini dulu aja ya, karena udah contohnya banyak dan perlu kalian pahami banget. Jadi silahkan coba diulang-ulang aja, dengarkannya, dipahami dulu. Kalau masih bingung silahkan bertanya ya, lagi-lagi silahkan bertanya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya akan seperti saya janji tadi, akan masuk fungsi rasional dan kuadrat yang sederhana aja, karena di buku kalian juga membahas rasionalnya ada yang sederhana, tapi nanti ada juga kita bahas fungsi kombinasi dari rasional dan irasional atau irasional yang variatif lah gitu. Gitu, oke. Sekarang jangan lupa belajar ya, dipahami dan dimanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan. Kemudian untuk tugasnya itu nanti misalnya ada tugas lebih mudah dan sangat-sangat diwajibkan ya bagi saya ngumpulnya itu pakai PDF. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang punya teman, yang merasa punya teman sekelas, misalnya teman sekelasnya tuh ada yang minta tolong diubahkan jadi PDF, minta tolonglah diubahkan, oke? Karena tidak semua siswa memiliki HP yang beruntung seperti kalian yang bisa memorinya masih cukup untuk mengubah. Tapi misalnya yang memorinya masih cukup, silahkan belajar. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya, silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.